Judul video ini apa? Jadi judulnya adalah I saw Kanye and I click. Itu judulnya. I like that. I like that. Iya. Sekarang kita lagi mau bikin video TikTok with Kanye. Oh, bukan ya? Bukan. Oke, oh iya, bentar lagi Bowo juga bakalan datang ya. Oke, kita sambut Bowo. Ya, kita di sini ngebahas ngalor ngidul apa aja. Cuman bedanya kali ini kita sama Kania. Iya. Gitu. Yang kemarin-kemarin kan bukan. Bukan. Bukan kemarin. Karena kemarin baru sekali. Berarti kan yang kedua nih ya? Yang kedua. Gak apa-apa ya, kamu jadi yang kedua ya. Gak apa-apa ya. Udah biasa. Ayo kita bakalan ngebahas apa nih? Kita ngebahas apa yang ada di judul kita. Apa tuh? Kita bahas clickbait. Nah, kita bahas clickbait. Tapi sebenarnya sebelum clickbait itu ada, clickbait itu kan tergolong baru ya, Kak, istilah clickbait ya. Ya, maksudnya populer dipakai. Gue nggak tahu exactly pertamanya banget dia kapan munculnya. Cuman I think dia populer dipakai di Indonesia, terutama I think it's baru. Siapa ya orang pertama yang pakai? Gue penasaran. Siapa? Pakai clickbait. Kayaknya mulai dipakai tuh sejak ada YouTube juga deh salah satunya. Iya. Karena awalnya muncul itu di judul-judul YouTube kan yang clickbait itu ya kan? Iya benar. Ya kan terus habis itu apalagi dengan clickbait gambarnya apa pas dibuka ternyata nggak ada tuh orang itu yang pakai bikini di situ nggak ada. Tapi gue udah nonton kan kampret. Dengar-dengar. Bukan dengar-dengar, lo baca tadi. Oh iya, tadi gue baca. Tadi lo baca. Jadi clickbait itu sebenarnya dulu tuh sudah dipakai, tapi istilahnya itu bukan clickbait. Bener ya? Iya. Ibu Kania. Atau bahkan juga sebenarnya gimana ya? Sebenarnya di kalau dalam konteks media teks ya, menurut gue emang hampir semua headline itu kan emang spiritnya tuh clickbait, ngerti nggak? Maksudnya emang you are asked untuk bikin headline yang menarik. Headline-ish tuh maksudnya ya untuk orang bisa ngeklik. Nah tapi kan makanya yang gue agak tadi gue ngeliat lo ngasih contoh-contoh gitu, yang menurut gue bisa jadi slippery slope adalah gimana kita mengcategorize apa yang menjadi clickbait yang misalnya buruk atau enggak gitu. Karena actually clickbait sebagai as a term itu kan harusnya neutral aja gitu. Gue kan boleh melakukan pemancingan kan. Kalau clickbait kan gue mau memancing orang untuk klik my content, ya it's a fair game dong. Ya of course semua orang bakal ngelakuin itu gitu. Karena kan exactly gue cuman punya kayak misalnya lo bikin video di Facebook tuh kan ada banyak penelitian attention span-nya orang awal cuma 3 detik. Sebenarnya kan 3 detik pertama itu bait lo untuk orang bisa keep up with the video. Oke. Nah itu kan kalau di video Facebook misalnya. Jadi menurut gue di semua medium, di semua tipe konten orang selalu punya this kind of bait gitu loh. Karena emang gue nggak punya all the time in the world untuk bikin orang nangkep message gue kan. Iya. Jadi attention span dia di awal itu that's my only, disitulah satu-satunya waktu di mana gue bisa bikin dia stay untuk keep up with my message. Jadi menurut gue bait itu sendiri ya ada dalam berbagai macam bentuk dan di berbagai macam medium dan sah-sah aja sampai lo bikin satu limit yang bikin kita bisa bait yang kayak gini nih yang nggak bener gitu atau yang yang nggak etis gitu misalnya. Jadi clickbait itu sebetulnya nggak semuanya negatif. Iya. Bener nggak? Clickbait itu nggak semuanya negatif. Jadi dan ada it's juga almost necessary juga gitu, essential aja menurut gue sih dalam konteks penyampaian pesan. Iya, karena kayak lo nggak mungkin lo bikin headline yang nggak bikin orang tertarik baca, of course, ngerti nggak? Kayak it's just nggak logis aja kalau lo bikin konten dengan judul yang nggak bait gitu, dengan judul yang nggak memancing. Gitu ya. Nah, itu kayaknya kesalahan Cameo tuh di situ deh. Maksudnya gimana? Itu Kan dia. kontennya kita kan banyak yang bilang katanya kontennya bagus nih, tapi yang nonton sedikit. Nah, lu kurang bait berarti. Karena judulnya juga sebenarnya kurang menarik. Iya, itu dia. Salah satunya, bukan cuma satu-satunya kesalahan Cameo itu. Iya. Salah satunya. Oh, jangan gitu. Nggak perlu Kesalahannya ditegaskan, nggak perlu ditegaskan. Yang lain apa coba kesalahannya? Banyak. Oh iya. Lo ada di situ pun juga bisa jadi kesalahan. Oke guys, thank you. Nggak apa-apa, tapi yang penting kan sekarang ada Kania. Iya. Salah satu clickbait kita. Ya kan, I saw Kania, I click. Itu bukan clickbait, karena kan biasanya yang bikin gua kesel sebenarnya sama clickbait adalah pada saat
gua baca judulnya ataupun juga gua lihat gambarnya, terus gua klik, informasi itu tidak ada sama sekali gitu. Nah itu gue rasa batasannya tuh yang gue setuju ya. Iya kan? Misalnya kalau misalnya kita mau gimana ya, kita misalnya mau bikin standar etik gitu, let's say standar etik media lah ya, standar etik content maker. Buat gue yang nggak boleh itu kayak tadi fraud gitu. Gue bilang ini penipuan ya. Jadi gue melihat media sebagai sebuah industri, sebagai sebuah komoditas gitu dalam pasar bebas. Benar. Iya nggak sih? Iya, maksudnya lu punya pasar bebas, semua content maker tuh adalah seller lah, produser lah gitu. Jadi lu bebas sama produksi apapun dan orang bebas mau beli atau enggak. Nah, buat gue bait yang penipuan, fraud itu ya salah sama kayak fraud dalam perdagangan aja gitu. Lo nggak membuat exchange yang konsensual. Sebenarnya it's almost like a rape. Karena gue ibaratnya kayak lo mau beli gelas, nggak taunya yang dikirim piring gitu. Kayak lo beli di toko online ya kan, misalnya digambar iPhone yang muncul Samsung gitu. Kan lo kan ya kan itu kan penipuan gitu. Seperti janji-janji palsu waktu ini ya, kampanye ya, benernya. Enggak bener enggak? Enggak seperti, kan gue nggak nyebut siapa yang kampanye. Emang janji-janji palsu pas kampanye itu clickbait? Lu masuk ke clickbait gak? Ya kan? Saya akan membuat ini, saya akan membuka ini, saya akan menutup ini. Kalau tidak terjadi ya itu clickbait, bener nggak? Ditutup sih yang itu. Iya, saya nggak betul. Udah ganti cat coklat sekarang. Gue nggak ngomongin Jakarta, gue ngomongin nggak perlu disebut, nggak perlu disebut. Iya, Donald Trump. Gue nggak tahu sih janji-janji Donald Trump ya. Dulu gue tahu sih janji-janji di sini. Dibandingin lagi. Ya biasanya gue tuh suka kesel kan misalnya kita ingin search informasi penting banget gitu, it's on kayak misalnya tragedi Trisakti atau I'm looking for like Semanggi, tragedi Semanggi kayak gitu-gitu. Itu banyak banget baitnya, jadi kayak tulisannya tragedi Semanggi gitu, pas lu klik nggak taunya ada orang-orang ngomong-ngomong iklan gitu. I really don't get that. Iya makanya tiba-tiba jadi gambarnya di depan itu gambar emang tragedi Semanggi as I know it. Tapi pas lu klik nggak tahu dia ngomong-ngomong apa, gue kayak sampai gue tungguin berapa menit ya orang ngomong-ngomong aja nih kayak nggak ada kejelasannya ya. Iya. Padahal gitu kita ya gitu. betul. Nah, padahal kan gue butuh banget informasinya gitu, something like that. Nah, sebenarnya itu udah bukan itu masih clickbait atau memang penipuan kalau kayak gitu. Nah itu dia, makanya tadi maksud gue, it's exactly my point. Makanya kan harusnya batasannya itu akhirnya kita harus jelas kan. Maksudnya kita mau membicarakan, gue menyebutnya gimana? Maksudnya this issue with title gitu kan, with title dan konten gitu lah. Ya lo bisa nyebut tuh clickbait or whatever, tapi buat gue yang lebih penting itu sebenarnya bukan di term clickbaitnya itu sendiri, tapi what makes itu salah gitu, what makes something a title is wrong gitu. Makanya batasannya tadi harus jelas gitu dengan istilah-istilah yang lebih jelas kayak misalnya fraud atau enggak hate speech dibanding clickbait. Karena kalau clickbait itu sendiri tadi gue bilang loh, it's almost like a neutral term gitu. We're not really sure what is clickbait gitu loh. Kayak karena kalau misalnya semua judul yang mengarahkan orang untuk ngeklik itu kan ya semua judul ditujukan demikian. Exactly. Lo pasti ketika lo content making, lo pasti diminta, lo dituntut untuk itu bikin one of the KPI gitu. You have to make a concise title gitu, kayak berapa kata maksimal segala macam yang tujuannya itu semua it's crafted untuk orang ngeklik. Berarti kan lo emang have this intention to bait gitu. Oh iya betul. Nah tapi tadi makanya yang lebih bagus jadiin batasan tuh menurut gue bukan clickbait tapi term-term yang lebih jelas kayak tadi misalnya fraud, hate speech, atau threat speech. Clickbait tapi positif nggak ada masalah. Berarti gitu kan sekarang ya. Nah itu one thing, itu soal gimana kita mau ngebatasin cara orang bikin konten yang ethical. Tapi ada juga masalah lain nih. Biasanya orang selalu kecampur-campur antara nggak ethical sama nggak berkualitas. Jadi kan banyak orang yang ngomongin soal clickbait itu bilang kayak konten nggak. Jadi orang ngecap soal budaya clickbait inilah di YouTube misalnya, saya di YouTube gitu. Ini orang-orang bikin clickbait di thumbnail itu lo nggak jelas stance lo itu sebenarnya bilang dia unethical atau nggak berkualitas atau unqualified. Karena lo cuman punya sentimen negatif ke konten-konten ini yang menurut lo clickbait-ish, judulnya, thumbnailnya segala macamnya. Tapi lo nggak memberikan stance yang jelas di sana soal lo mau bilang dia unethical atau cuman nggak berkualitas doang. Nah, karena itu kan a different thing. Nah sebenarnya kan kita juga mau punya konten yang nggak cuma ethical tapi berkualitas. So it's a good thing juga untuk discuss sebenarnya konten kayak gimana sih yang berkualitas. Nah kalau kita bahas pakai term di media cetak, which is jurnalisme kuning,
It's actually discussing quality sebenarnya. Oke, Not tapi just ethical part, tapi juga quality of journalism gitu. oke. Jadi gini, jurnalisme kuning misalnya dia bukan membatasi berita atau produk jurnalisme dalam kerangka clickbait-ish, bahwa kalau lo clickbait lo jurnalisme kuning gitu. Bukan kayak gitu. Tapi juga ketika lo membuat produk jurnalisme yang menyorot sebuah fenomena dari angle yang nggak etis atau yang nggak berkualitas aja, shallow aja gitu. Jadi biasanya kalau misalnya lo lihat media koran mungkin kayak lampu merah atau hijau, whatever. Lampu merah, hijau, yang atau kayak, kode, ya. yeah, you know. Suami membantai istri di depan anak-anaknya. Iya, kayak gitu-gitu lo bikin judul-judul yang kayak Habis gitu. itu, ayahku ketutupan logo Indosiar. Gitu. Iya, nggak etis, nggak penting juga informasinya. Nah, what we want to have is actually kan konten yang berkualitas dan etis. Iya. Nah, makanya buat gue di situ sebenarnya pentingnya mendiskusikan this thing. Tapi emang itu maksudnya kenapa jadinya kalau misalnya ngomongin itu jadinya kan kita ngomongin masyarakat Indonesia yang sangat suka dengan bad news gitu. Iya kan? Buat kita tuh gua nggak tahu ini mungkin kayak mana duluan telur atau ayam gitu, maksudnya mediakah yang memang nge-shape itu atau dia cuma serve the needs serve gitu. what people Karena kan want. sekarang kayak bad news become good news gitu sekarang tuh, yang orang yang cari itu kayak yang gitu-gitu semua gitu. Balik ke pertanyaan Echa kali ya tadi, soal mana yang nge-shape gitu kan, apakah media yang nge-force ke masyarakat atau masyarakat yang emang media cuma serving the people will gitu lah, kayak apa yang orang cari gitu. Gue sih dulu gue juga mikirnya mungkin karena masyarakatnya mau gitu kan. Maksudnya gue selalu, kalau dulu nih gue mikirnya apapun yang buruk di dalam konteks konten ya, mau itu video, kayak tulisan, kayak film, kayak lagu, kayak you know rapper nggak jelas ini yang nggak ada kualitas sama sekali. Gue selalu menyalahkan, well, probably because our society is just di stupid mobil, tapi kita gitu. nggak tahu gitu. Iya kan, ya kita selalu berpikir mungkin karena most of our people emang segitu taste-nya gitu, emang segitu kelasnya. Gue selalu mikir gitu. Iya. Sampai pada satu titik di mana Joko Anwar bikin film apa tuh yang kemarin? Pengabdi Setan. Iya, Pengabdi Setan. Karena gini, ketika gue ngeliat film itu, gue langsung mikir, wow, this thing can actually work gitu. Maksudnya actually nggak harus lo menunggu masyarakatnya punya taste yang bagus lalala, tapi kalau lo nggak pernah provide the choice with quality in the first place, menurut gue nggak akan pernah ada yang bergerak aja. Itu dia. Dan gue suka banget sama pendekatannya Joko Anwar yang he push it gitu, kayak terserah semua film horor lain isinya cuman toket sama orang berenang mau mandi, terserah. Tapi gue bakal naruh kualitas segini. And I'm gonna do this. And I don't care kalau orang belum siap atau apapun. Tapi I wanna do this gitu. I go for it. Dan buat gue itu pendekatan yang bagus banget. Which I'm trying to do di media. Makanya kalau gue bikin konten, orang semua pasti protes soal konten lo terlalu berkualitas. Maksudnya terlalu kebanyakan sumber yang ilmiah, lalala. Tapi gue ngerasa it's worth to try gitu loh. I think like I kind of like that spirit aja, kayak instead of lo mikir it's a devil circle bahwa masyarakat yang nggak siap whatever, atau masyarakat you know the way they do sinetron kan juga gitu kan, kayak terus mau nunggu sampai kapan siapnya? exactly. Jadi kenapa nggak dari lo nya aja sebagai content maker yang bikin standar yang bagus? Makanya maksud gue standar lo bikin produk yang ethical dan berkualitas, dan itu nggak harus dengan bikin konten yang nggak menarik juga. Nggak harus dengan judul yang nggak bait juga. Judul lo tetap bisa bait, tetapi konten lo ya qualified dan ethical. Kan bait itu kan yang tadi gue bilang, nggak harus pakai kata-kata yang unethical kan. Apa kasus apa yang kemarin itu? Kapal yang kapal ya. Ya kan udah harusnya ngebahas tentang ini gitu, terus abis itu Tribun dia ngebahasnya tentang Tribun. Malah apa yang orang-orang ini lakukan sebelum KM ini tenggelam. Iya. Nah itu maksudnya kenapa mereka bikin itu, diarahkannya kemana? Apakah gara-gara pesta miras jadi tenggelam gitu, kena azab gitu apa gimana? Iya. Nggak tahu mereka bawanya tuh motivasinya apa gitu. Nah iya bener banget sih, masalah kayak gitu sebenarnya kayak tadi lu bilang juga ya, batasan-batasannya sebenarnya emang fluid banget ya. Maksudnya lo emang hampir nggak bisa mastiin apakah ini ngeliat ke situ atau enggak. Tapi sebagai content maker, lo kan pasti dealing with understanding your audience kan. Jadi lo pasti bisa tahu lah, kayak lo dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, lo kan pasti mempelajari your audience nih. Konteks reasoning mereka gimana, layer of assumptions yang mereka punya gimana, basic common sense mereka gimana.
Jadi ketika media bikin framing gitu, pasti dia udah tahu where it leads gitu loh. Nah makanya sebenarnya kayak tadi misalnya soal kapal itu, well it's too obvious aja lo emang mau ngelit ke sana dan it's very unethical gitu loh. Jelas-jelas yang bikin salah, udah jelas datanya loh by the way, dan itu it's not just unethical ya buat gue, itu against data bahkan, it's against evidence. Harusnya kan journalism itu kan evidence based. Kalau lo mau do journalism with quality of course ya. Nah lo bahkan against evidence yang udah jelas dibilangin karena kelebihan muatan. Kan udah dibilangin di semua informasi, it's kelebihan muatan. Bukan karena mereka pesta miras. Nah, exactly. Kenapa lo bikin framing kayak gitu? Iya, ya betul. Gitu. Ini kalau bicara framing itu kan tergantung dari siapa yang menangkap framing itu, betul nggak? Itu dia tadi gue bilang, itu kan berarti cara melihatnya adalah ketika lo mencari kecenderungan, interpretasi yang muncul adalah lo lihat audience lo kan. Most people berpikirnya gimana sih? Nah itu kan sebenarnya sebagai media lo pasti gampang lah untuk nyari insight itu gitu. Untuk nyari insight, cara berpikir masyarakat itu sebenarnya mostly kayak gimana sih? It's so easy to get that insight kalau ketika lo apalagi media segede gitu. Kalau lo pakai data outlier, of course ada banyak orang outlier yang do verbal accuracy yang nggak mengassume apa-apa dari berita itu. Tapi kalau kita ngeliat most of our people yang udah terbukti berkali-kali dari berbagai macam konteks loh, kita bisa lihat banyak banget kasus di mana speech-nya begini, mereka nangkapnya begitu. Which means kita bisa lihat nih berarti alur reasoningnya begini dengan asumsi begitu. Apa mungkin mereka lagi berusaha untuk men-cater audiens yang seperti itu? Nah, karena apa bisa dibilang ya ini gue nggak bilang ini ada faktanya kalau misalkan masalah pesta miras dan segala macamnya. Tapi itu adalah sesuatu yang memang kalau memang itu tidak menyalahi aturan, mereka menganggap itu ya sah-sah aja. Mereka balik lagi mengambil angle itu. Gitu. Kecuali itu bohong ya. Kalau itu itu fiktif, itu bohong, ya mereka salah. Tapi kalau itu memang kenyataan, tapi mereka mengangkat angle itu, menurut gue sah-sah aja. Betul. Nah, berarti mereka berusaha meng-cater orang yang memang lebih suka ke berita itu instead of berita tentang tenggelamnya itu sendiri. Itu yang tadi gue omongin soal kita harusnya push qualified content ke masyarakat. Itu exactly my point. Karena kalau misalnya lo terus nurturing this kind of society, buat gue sih it's unhealthy gitu loh. Karena di era kebebasan kayak gini, kita ngambil keputusan selalu bareng-bareng gitu. It's not just on democracy ya, tapi juga on market, in general gitu. Ketika lo punya market yang nggak kompetitif, punya market yang nggak selektif karena cara memilah informasinya kayak gitu, lo dapat produk-produk yang jelek di pasar. Karena pasar kontrolnya cuma di pembeli kan, cuma di demand. Nah kalau misalnya orang-orang ini kita kumpulin terus nih orang-orang dengan cara memilah informasi yang jelek, dengan reasoning yang jelek, dengan layer of assumptions yang ngaco, ngawur dan segala macam, lo terus nurturing dengan bikin konten yang jelek dan film-film yang jelek dan segala macam, semua produk hasil dari peradaban kita tuh bakal jelek karena peradaban hari ini itu semua bangunannya itu dilempar ke orang gitu, ke people, ya kan, termasuk misalnya demokrasi, of course, policy making dan sebagainya. Waktu media nih ya yang besar-besar lah istilahnya memberikan banyak clickbait yang tidak etis dan informatif itu, jadinya kan mereka kan telan bulat-bulat nih, apalagi mereka tanpa baca lagi, cuman ngelihat headline-nya doang atau judulnya doang yang parahnya sebenarnya, yang parahnya nggak cuma media yang besar-besar aja, mereka ngelihat media yang nggak jelas pun juga tetap ditelan bulat. Iya. Oke. Gue sih ngeliat itu, jadi kan orang-orang suka bilang kalau yang bikin unqualified content ini atau bahkan hoax gitu ya, yang penuh dengan tulisan yang nggak ada datanya sama sekali, nggak ada faktanya sama sekali, fitnah dan segala macam itu bisa marak. Orang bilang karena masyarakat kurang kritis atau misalnya nggak punya literasi media. Buat gue itu bahkan udah ketinggian. Kritis dan media literasi itu udah ketinggian. Kita tuh bahkan belum selesai di reading comprehension. Jadi data dari lembaga penyelenggara PISA tahun 2016, orang dewasa di Jakarta doang itu dari skala 1 sampai 6 reading comprehension itu kita di bawah 1. Kita di bawah 1? Iya, jadi 1 itu tuh nggak, 1 tuh literal comprehension seingat gue. Jadi bahkan lo nggak bisa comprehend with the word aja, word to word tuh lo nggak bisa. Misalnya lo baca satu kalimat, lo nggak bisa menangkap satu kalimat terus as it is. Lo udah punya layer of assumptions, associative thinking yang bikin lo nggak bisa comprehend with the information dalam kalimat itu.
lu udah nyambungin itu kemana-mana yang nggak ada di kalimat itu. Gitu. Walaupun literalnya kalimat itu secara literal itu mereka nggak bisa nangkep itu. Nggak bisa. Itu makanya literal comprehension sebutannya. Itu level 1. Lu nggak bisa lewat itu, nggak bisa pass that level separah itu. Dan menurut gue di titik ini lu nggak bisa ngomongin kritis, itu udah jauh gitu. Iya, Critical jauh. itu another thing, ngerti nggak? Reading tuh one thing, critical tuh another thing. Apalagi mereka itu aja nggak bisa lewatin, ya kan? Mau sosok kritis. Nah terus kalau gitu yang komen-komen itu si kampret itu siapa? Iya kan? Maaf, Anda di bawah 1 ya. Nah itu dia, Maaf. pasti lo udah sering lah lihat misalnya lo bikin konten terus komen nggak nyambung. Iya benar. Pernah gak sih kayak lo ngeritik nggak apa-apa tapi nggak nyambung men? Iya, Lo nggak ada nyambung. hubungannya sama apa yang gue omongin. Exactly, karena dia nggak bisa comprehend with your information. Hal-hal kayak gini akhirnya kita belum nyampe sebenarnya ke titik kritis menurut gue. Jadi critical media literacy ini masih jauh. Karena gini, media literacy itu adalah kita bicara soal mencari, kita harus tahu ketika kita membaca sebuah informasi atau menerima sebuah informasi, kita aware sumbernya dari mana, kita aware menguji validitasnya gimana. Itu udah technical banget, yang jauh dari reading itu sendiri. Nah sekarang, lo percuma lo tahu sumbernya apapun, ketika lo baca informasinya, lo get completely a different thing dari apa yang dimaksud sama si penulis atau si pembuat video. Makanya gue tuh ngeliat di diskursus kita, kalau lo lihat di internet gitu ya, di social media, itu kan sering banget lo kayak berpikir, wow, these people are actually talking but not connecting sebenarnya. Nggak sebenarnya dia nggak having conversation. Karena sebenarnya yang satu ngomongin apa, yang satu tuh ngomongin yang lain, a whole different thing. Downside dari kebebasan dalam arti zaman sekarang jauh kebebasannya lebih luas lagi, lebih besar lagi dibandingin dulu. Kenapa? Karena zaman dulu orang perlu bayar untuk baca koran. Untuk menerima sebuah informasi orang perlu bayar. Sekarang kan informasi gratis. Gratis gitu semua ya. kan. Kalau zaman dulu perlu beli decoder, ya kan, dengan apalagi dengan kuota murah gitu kan, dengan 50.000 bisa nonton YouTube sepuasnya. Dan gitu. bukan cuma mengkonsumsinya, saya memproduksinya juga. Memproduksinya. Iya, itu Nah, jadi tambah memperkeruh suasana karena lo memproduksi dan mengkonsumsi lo Dulu bebas. kan mereka mesti punya pabrik yang gede-gede Iya gitu. dong, lo untuk bikin produksi TV, untuk bisa informasi. bikin video kayak gini gila, lo beli kameranya mahal banget masih ya betul. kan. Sekarang segala lebih macamnya. mudah, Iya. lebih murah dibandingin dulu gitu loh. Dan Exactly. untuk mempublikasikannya, untuk mendistribusikannya lebih gampang daripada gampang dulu. banget, Gua bisa ngelihat kualitas itu sebenarnya di konten yang berbayar. Konten ini nggak cuman masalah konten digital, tapi kayak salah satunya Joko Anwar. Joko Anwar kenapa bisa begitu laku juga? Karena memang orang yang mampu untuk bayar, yang rela untuk bayar itu mau mengkonsumsi filmnya Joko Anwar. Tapi kan film-film yang lainnya jelek. Maksudnya Film siapa yang jelek? Misalnya film-film horor lain. Yang horor yang Iya, tete paha segala macam makanya kemana-mana juga Itu kan bayar padahal, itu kan berbayar juga. Tapi tetap nggak sebanyak Joko Anwar punya. Tapi Iya tetap banyak Nah. atau enggaknya itu kan, you know, it's kan Demi bukan di titik awal. demi ngeliat apa? Ngeliat tete. Mereka Ya, bayar. That's even the point, iya. Iya, iya. Berarti kan tetap aja berbayar itu bisa menghasilkan konten yang nggak berkualitas juga. Tapi enggak, maksudnya gini. Tetap maksud gua adalah, ini contohnya adalah ada orang misalkan, ada seorang public figure lah gitu dengan jutaan followers. Reza Nangin. Ya aja Reza Nangin, sebutlah namanya Reza Nangin. Reza Nangin. Ya kan Reza Jangan Nangin. gua bawa. Wah, penlibat. Punya jutaan followers. Andai kata Reza Nangin, andai Reza kata ya. Ini Reza filmnya Nangin. belum dibuat. Jutaan mungkin. followers. J- Ya, Anda di bawah 1 tadi katakan. Ya kan, jutaan followers ya kan. Mungkin sebutlah 12 juta followers. 12 juta followers. Reza Punya Nangin. program di televisi. Wih, Reza Ya kan? Nangin. Pagi-pagi ya kan Reza Nangin. Terus lu mau Yang kemana? ratingnya banyak. Iya. Ya kan? Wah, berarti ini jaminan nih waktu dibikin film, Yes. filmnya pasti laku. Laku. Ternyata Ternyata tidak. tidak laku. Kenapa? Karena mungkin Busuk banget kualitasnya, gila lo. Editannya itu loh yang nggak nahan Ini gimana? Iya. Editannya itu loh. Belum Ampun editan. loh, gue minta tolong kok bisa ya dia bikin editan gitu. padahal mahal loh itu bikin editannya lu. Gue nggak peduli. Bener-bener. Ya. Enggak, Lu mahal mau poinnya, apa? sorry, poinnya Bagusan Naga Indosiar, sumpah ya gila. Enggak, poin gua tuh bukan Lu di bikin desain helm, what the hell? What do you mean? poin gua bukan di kualitas editannya. Poin gua adalah di penontonnya. Iya. Penontonnya mungkin tahu, oh Reza Nangin bikin film loh. Wah gila. Naik troli-troli belanjaan itu. Ini bisa diedit ya. Masih Jackass itu kan? Jackass kan ada troli belanjaan ya? Iya, iya. Ya itu. Jadi
Semua gue nggak ikutan. Terus Wah, dia bikin film loh. Wah, gila. Ini yang berpikir demikian itu 12 juta. 12 juta. Dan juga sebagian besar yang nonton acara pagi-pagi itu. Tahu kalau dia bikin film. Seberapa banyak yang memang follow dia dan nonton acaranya dia, itu tidak semuanya rela untuk mengeluarkan uang untuk menonton. Itu poinnya sebetulnya. I see. Kalau misalkan semuanya rela, laku dong. Orang mereka tahu kok promonya kenceng. Tapi dengan kualitas begitu sih gue bersyukur aja karena nggak semuanya rela. Iya. Nggak sampai. It's a good thing. Nggak sampai It's a good gope thing, you know. Yeah, I'm celebrating here. Terus sekarang gimana caranya? Pertanyaannya adalah sekarang gimana caranya supaya masyarakat kita itu paling enggak PES level 1 lah. Waduh, itu Supaya kita ini bersama-sama PES level 1 gitu. Tunggu, Jadi so kalian dulu, ya, sopi dulu. kalian jangan sosok komen kalian di bawah 1 ya. Sama saya juga loh berarti. 70% sih, 70% 70%. masyarakat dewasa Jakarta. Jadi kalau 30%-nya masih Masih udah aman. lewat. Walaupun lewatnya gue lupa level 2 atau 3 gitu. Oh, Dari 6. berarti kan tetap mayoritas ya kan? Ini jadi concern para jurnalis juga nggak sih? Maksudnya para media-media juga nggak sih untuk istilahnya memberikan ataupun juga membantu 70% ini untuk paling nggak pas level 1 itu? Iya, menurut gue bagus kalau misalnya ada media yang memang fokusnya edukasi aja. Jadi ngasih basic literacy, ngasih basic reading, terus aja ngasih kontennya kayak gitu ya. I think it's a good thing aja untuk dikerjakan ya. Untuk sekarang gue juga mungkin gue mau sedikit emphasize dari obrolan kita tadi. Gue takutnya orang salah paham bahwa when you think it's not qualified atau it's not ethical itu harus legally punishable. Tapi menurut gue enggak. I mean I'm going up all for freedom of speech gitu. Okay. Jadi kayak menurut gue ketika lu juga sempat ngomongin kebebasan kan, dan kita mungkin di sini nunjukin sisi negatif lah, maksudnya dari hasil kebebasan ini. Nah tapi buat gue it's still worth defending gitu loh. Maksudnya kebebasan ini menurut gue it's a good thing. Jadi kita tetap keep with it, kita tetap keep the freedom dan keep it dengan regulasi yang memang memberikan kebebasan justru kita harus mengurangi regulasi-regulasi yang bikin kita nggak berani ngomong ini. Nah, iya nggak sih? Nah, gue punya angle lain, gue punya point of view lain tapi nggak apa-apa. Dan dalam kebebasan itu menurut gue batasannya cuma yang tadi aja sih. Kalau lo fraud sebagai penjual ya kan, atau lo defamation karena lo bisa menghasilkan material loss, kerugian material di orang yang difitnah gitu kan. Batasan-batasan legal itu boleh, tapi untuk sisanya menurut gue yang kayak cuman karena dia nggak ethical atau impolite atau offensive, menurut gue nggak perlu legally punishable. Tapi dengan kebebasan ini kita bisa pakai untuk yang tadi gue bilang nurturing pasar yang bisa selektif dan mencari kualitas gitu, mencari konten berkualitas. Gue setuju. Oke. Tadi soalnya gue pikir lu nggak akan mention Gue jejelin Edelweiss lo. Karena gue pikirin apaan? Gue pikir lu nggak akan mention soal yang fraud atau yang merugikan orang lain, karena itu penting banget untuk legally punish. Iya, itu batasannya emang kalau buat gue hak sih, maksudnya ada hak yang terlanggar di sana. Iya, jadi selama masih bisa dipertanggungjawabkan, karena hukuman itu untuk menjaga kebebasan. Iya, exactly. Jadi tetap harus kalau melanggar gitu. kebebasan orang lain, lo harus dihukum. Nah sama kayak threat speech misalnya, itu juga buat gue harus dihukum. Ya karena threat, kan, maksudnya lo bikin orang nggak berani exercise kebebasan karena lo mengancam dia. Nah itu boleh di legally punishable gitu. Dan juga tadi defamation karena ada kerugian material ya, pelanggaran hak kan, karena orang jadinya misalnya gue dituduh sesuatu yang bikin gue kehilangan semua kerjaan dan kredibilitas gue di publik, ya gue harus bisa nuntut dong karena itu informasi palsu. Tapi yang gue nggak suka dari banyak public figure atau politicians, kadang mereka tuh memakai pasal pencemaran nama baik untuk hal-hal yang bukan defamation, bukan fitnah sebenarnya. Ya that's what they are sebenarnya. Tapi terus mereka merasa itu pencemaran nama baik. Nah menurut gue nggak boleh. Jadi batasannya harus cuma fitnah doang. Kalau itu benar ya nggak apa-apa. Misalnya misalnya lo ketahuan poligami terus gue sebar-sebarin nih dia poligami, ya nggak apa-apa dong, it's a fact. Kecuali gue fitnah baru. Walaupun sebetulnya tidak ada poinnya untuk menyebarkan keburukan orang lain. Seperti dilakukan beberapa dan salah satu
akun yang memang gosip. Wah itu beda topik lagi tuh. Beda topik lagi. Beda topik lagi. Kalau ntar kita bikin video baru. Tapi istilah intinya kayak gitu ya. Berarti selama masih bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu kebebasan orang lain, masih Dia legally boleh, legally boleh. clickbait itu masih nggak apa-apa. Sah aja. Tapi kita mengejar nggak cuma sampai threshold dia cuma boleh doang dong. Kita mau konten yang berkualitas dan ethical at the same betul. time. Jadi nggak cuma lo boleh secara legal aja, tapi lo harus lebih dari itu kalau lo mau bikin tadi society yang punya daya seleksi yang bagus. Oke lah kalau begitu, thank you loh Ibu Thank you. Nadia udah mampir-mampir ke sini sambil you for menikmati having air putih me. kita yang sangat luar biasa spesial ini. Iya. Thank you udah nonton POV yang begitu panjang ini, bakalan diedit berapa menit kita nggak tahu. Nggak tahu hasilnya yang akan jadi Thank berapa. you for having me. Thank you, Thank you, Kania. Ntar kita bakalan ngobrolin lagi kita bikin apa ya? Oke. Ya. Apa gitu kayak? Cepetan. Gimana? Mungkin ada yang request gitu, Kameo sama Kania mau bikin apa lagi? Oh iya, apa? Cepetan. Tahan, try not to laugh mungkin juga. Bahas editing film lo aja lah. Aduh! Film anak lo. Film anak lo. Jackass yang tabrak-tabrakin gitu. Tapi seru juga sih sebenarnya. Kita bikin konten kritik film sama sutradaranya ikutan. Dia yang mengkritik duluan gitu. Menarik kan? Oh iya. Yang penting saudaranya reading comprehension-nya lewat 1 ya. Iya. By the way ini kita ngomong ini sekarang kan udah ditutup ya. Kita ngomong itu kayak ini yang acara-acara TV gosip itu yang ada kreditan itu kita lagi joget-joget sambil joget-joget. Ya tau gak sih? Oke, bye. Kalian jangan komen macam-macam ya. Kalian tuh di bawah 1 loh. Jadi komen